Pada video ini, berisi penjelasan mengenai cara membuat dinding di lantai 2 berdasarkan denah yang diberikan yang akan dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu sebagai berikut. Pada segmen pertama, terdapat penjelasan mengenai cara menggambar dinding berdasarkan denah yang telah diberikan di lantai 2. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai cara membuat wall opening atau melubangi dinding di lantai 2. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke segmen yang pertama. Pada segmen pertama, kita akan menggambar dinding di lantai 2 sesuai dengan denah yang telah diberikan. Untuk caranya, kita bisa pergi ke tab arsitektur, lalu pilih wall arsitektural. Untuk material dinding yang digunakan, kita masih menggunakan material dinding yang sama seperti yang ada pada lantai 1, yaitu material dinding batu bata. Sebelum memulai menggambar, kita perlu untuk mengatur terlebih dahulu base constraint serta top constraint pada properties. Untuk base constraint, kita pilih di lantai 2, sedangkan untuk base offsetnya, kita ubah menjadi angka 0. Selanjutnya, ubah untuk top constraint-nya menjadi up to level ring balok, sedangkan untuk top offsetnya, kita ubah menjadi minus 200. Dan setelah kita klik apply, kita bisa menggambar dinding sesuai dengan denah referensi yang ada. Perhatikan denah referensi dalam memodelkan dinding, agar tidak terdapat kesalahan dalam menempatkan dinding pada grid di lantai 2. Setelah semua dinding di lantai 2 termodelkan sesuai dengan denah, kita bisa melihat dinding yang kita modelkan pada tampilan 3D. Untuk segmen pertama, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, yaitu untuk melubangi dinding di lantai 2. Pada segmen kedua, kita akan melubangi dinding yang telah kita modelkan, sama seperti di lantai 1, yaitu menggunakan metode wall opening. Untuk caranya, kita bisa klik dinding yang akan kita lubangi, maka akan terdapat pilihan wall opening. Kita bisa klik wall opening, lalu kita disuruh untuk membuat dinding mana yang akan kita lubangi. Jangan lupa untuk mengatur top offset menjadi minus 200. Sedangkan untuk base constraint, lantai 2 dan top constraint menjadi up to level ring balok. Selanjutnya, kita bisa membuat garis referensi dengan mengetik tombol RP di keyboard untuk membuat garis reference plane. Lalu, atur pada offset menjadi 150. Klik garis peak axis, lalu kita letakkan garis referensi pada bagian bawah dinding. Jika sudah terdapat garis referensi, kita bisa mensejajarkan dinding yang telah kita lubangi dengan mengetik tombol AL di keyboard, lalu sejajarkan dengan garis referensi. Lakukan hal yang sama pada dinding bagian yang satunya. Dan jika sudah tidak digunakan, kita bisa menghapus garis referensinya. Jika sudah, kita bisa melihat tampilan 3D-nya. Lakukan hal yang sama pada setiap lubang yang ada pada dinding, agar sesuai dengan denah referensi yang telah diberikan.
Jika kita perhatikan denah referensi, maka terdapat kesalahan dalam dinding yang kita buat pada bagian bawah. Seharusnya, dinding yang kita buat tidak melebihi dari garis grid yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kita bisa memindahkan dinding yang kita buat agar sesuai dengan denah referensi. Kita bisa klik dinding pada bagian bawah, lalu kita bisa klik move, lalu pindahkan ujung dinding ke ujung grid agar sesuai dengan denah referensi yang telah diberikan. Jika sudah, kita bisa melanjutkan dengan melubangi dinding pada bagian yang belum terlubangi. Setelah semua dinding terlubangi, berikut ini merupakan tampilan 3D dari dinding di lantai 2 yang telah kita buat. Semoga materi dalam video ini membantu. Jika ada kesulitan, teman-teman bisa menanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.